Loh. Gak bahaya tah? Kurang dari 2 bulan lagi, nasib timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia Qatar ada di ujung tanduk. Tim yang kita banggain ini, si Garuda Muda, bakal berhadapan sama raksasa-raksasa dunia. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kita udah siap? Apa sih yang disiapin sama Coach Nova Arianto? Dan yang paling gokil, ada kabar bocoran pemain diaspora baru yang bakal gabung. Ini bukan cuma berita, ini misi yang bikin deg-degan. Stay tune sampai habis, karena info ini bakal bikin kalian makin bangga sama timnas kita. Nah, ini loh. Kalian pasti sering kan nonton atlet Indonesia bawa pulang medali. Bangga banget kan? Tapi pernah kepikiran gak sih setelah mereka pensiun, nasibnya gimana? Dulu disanjung-sanjung, sekarang jangan kaget. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sampai merinding pas denger langsung cerita mereka. Tonton sampai habis biar kalian tahu rahasia yang gak pernah diungkap. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas. Terima kasih. Oke, kita mundur sedikit. Kalian pasti masih ingat kan gimana heroiknya perjuangan timnas U-Strip 17 di babak kualifikasi? Coach Nova Arianto yang dulunya asistennya Coach Shin Tae-yong sekarang pegang kendali penuh. Dia bukan cuma ngelatih, tapi juga jadi bapak, mentor, dan jenderal buat anak-anak muda ini. Nah, setelah berjuang habis-habisan di pemusatan latihan, dalam kurung TC, di Bulgaria, mereka akhirnya balik ke tanah air. Coach Nova bilang kondisi tim sekarang lagi libur 2 minggu dulu. Tapi jangan salah, libur ini bukan liburan santai. Ini momen buat mereka nge-recharge energi, mikirin strategi, dan ngumpulin lagi mental juara. Karena bro, perang sesungguhnya bakal dimulai bentar lagi. Siap-siap bro, karena setelah libur, program neraka bakal dimulai. Tanggal 29, mereka bakal kumpul lagi di Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Ini bukan cuma soal kota, tapi soal mental dan fokus. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, mereka bisa lebih fokus buat nyiapin taktik dan mental baja. Setelah dari Jogja, mereka langsung terbang ke Dubai. Ini dia part yang paling seru. Di Dubai, timnas U-Strip 17 bakal menjalani 3 kali uji coba. Lawan-lawannya pasti bukan tim ecek-ecek. Ini kesempatan terakhir buat mereka ngukur kekuatan, ngetes taktik, dan nyari formula terbaik. Coach Nova Arianto nggak mau ambil resiko. 3 uji coba ini adalah ujian akhir sebelum mereka benar-benar terjun ke medan perang Piala Dunia. Kalian bayangin main di Dubai, lawan tim-tim dari berbagai negara, ini bakal jadi pengalaman berharga banget. Dan ini dia part yang paling bikin kita semua ketar-ketir. Undian Piala Dunia U-Strip 17 menempatkan kita di grup H, bukan grup sembarangan, bro. Lawan-lawan kita adalah Honduras, Gambia, dan Brasil. Yoi, kalian gak salah dengar, Brasil. Tim Samba yang legendaris, yang punya bibit-bibit pesepak bola terbaik dunia. Ini bukan cuma pertandingan biasa, ini adalah ujian berat buat mental dan skill anak-anak kita. Brasil, mereka punya sejarah panjang di Piala Dunia. Honduras dan Gambia, jangan diremehin. Mereka tim-tim kuat yang punya karakter permainan keras. Jadi, apakah kita bisa lolos dari grup maut ini? Jawabannya ada di tangan Coach Nova dan timnya. Oke, ini dia info yang paling ditunggu-tunggu. Selain pemain yang udah ikut TC di Bulgaria, Coach Nova ngasih bocoran yang bikin kita semua penasaran. Katanya bakal ada 5 hingga 6 pemain diaspora yang dipanggil buat gabung di persiapan akhir ini. Pemain-pemain diaspora ini bukan sembarangan, bro. Mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang main di klub-klub luar negeri dengan standar kompetisi yang tinggi. Kehadiran mereka bakal jadi senjata rahasia buat timnas kita. Mereka bisa bawa pengalaman, teknik, dan mental yang beda dari pemain lokal. Siapa aja sih nama-nama mereka? Coach Nova belum mau bocorin. Tapi ini dia yang bikin kita excited.
Bisa jadi kehadiran mereka bakal bikin formasi dan taktik timnas U-Strip 17 jadi jauh lebih kuat dan gak ketebak sama lawan-lawan kita. Siap-siap bro, plot twist bakal terjadi di Piala Dunia nanti. Jadi guys, jalan menuju Piala Dunia U-Strip 17 ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang mimpi, harapan, dan semangat juang. Coach Nova Arianto dan para pemain muda ini udah ngasih yang terbaik. Sekarang giliran kita. Sebagai fans, kita punya tugas buat dukung mereka, support mereka, dan doain yang terbaik. Jangan cuma nunggu hasilnya, tapi ikutin terus perjalanannya. Siapa tahu di Piala Dunia Qatar nanti, nama Indonesia bisa jadi kejutan besar di mata dunia. Gimana menurut kalian? Apakah kehadiran pemain diaspora ini bakal jadi kunci kemenangan kita? Dan apakah timnas U-Strip 17 bisa lolos dari grup maut yang isinya Brasil, Honduras, dan Gambia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like SHARE dan SUBSCRIBA channel ini biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari timnas U-Strip 17. Di acara itu yang bikin kita kaget adalah momen pas Menpora Erick Thohir dengerin langsung semua keluh kesah dari para atlet dan pelatih. Dan tahu gak sih, beliau tuh sampai merinding. Kenapa? Karena beliau sadar banget perjuangan para pahlawan olahraga ini gak main-main. Mereka rela ninggalin keluarga, pendidikan, bahkan kehidupan nyaman demi satu tujuan, mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia. Banyak dari mereka disanjung saat berjaya, tapi kemudian dilupakan, kata Pak Erick. Padahal kita sebagai bangsa besar harus belajar dari sejarah dan mengapresiasi pengorbanan para pahlawan olahraga. Ini bener banget sih. Kadang kita tuh gampang banget lupa. Pas mereka lagi di puncak, semua orang heboh. Tapi begitu udah gak berprestasi lagi, kayaknya udah gak dianggap. Padahal keringat, darah, dan air mata yang mereka korbankan itu beneran tulus buat kita semua. Mereka tuh kayak pahlawan-pahlawan yang gak pakai jubah, tapi pakai jersey. Dan perjuangan mereka itu gak cuma buat diri sendiri, tapi buat seluruh rakyat Indonesia. Menurut Menpora Erick, bendera merah putih itu gak cuma dikibarin pas upacara di sekolah atau hari kemerdekaan. Tapi setiap kali atlet kita berjuang di panggung internasional, itu juga momen pengibaran merah putih yang paling membanggakan. Itu adalah bukti nyata kalau bangsa kita ini kuat, hebat, dan berani bersaing dengan negara-negara lain. Itu adalah bentuk penghormatan nyata terhadap perjuangan anak bangsa, tegas beliau. Jadi intinya setiap kali kita nonton pertandingan olahraga dan ada atlet Indonesia yang berjuang, kita tuh lagi menyaksikan momen bersejarah. Momen di mana bendera kita berkibar di tempat yang gak semua orang bisa jangkau. Dan itu semua berkat mereka, para pahlawan yang seringkali kita lupakan. Gak cuma dengerin curhatan, Menpora Erick juga bawa kabar gembira. Beliau bilang Presiden Prabowo udah ngasih mandat buat reformasi total di dunia olahraga kita. Gak cuma evaluasi, tapi beneran perombakan dari akar-akarnya. Beliau sadar ini bakal jadi tantangan besar. Tapi ini harus dilakuin biar olahraga kita gak gitu-gitu aja. Dengan segala hati-hati, saya memohon dukungan dari semua pihak yang benar-benar mencintai olahraga. Ini bukan hanya untuk prestasi, tetapi untuk menjadikan olahraga bagian dari sejarah bangsa, simbol persatuan dan kejayaan Indonesia, kata Menpora Erick. Gokil kan? Jadi, visi beliau tuh gak cuma ngejar medali, tapi juga mau bikin olahraga jadi identitas bangsa. Kayak gimana gitu, kalau dengar kata bulu tangkis, kita langsung mikir Indonesia. Atau dengar kata sepak bola, kita langsung mikir timnas Garuda. Visi ini butuh dukungan dari kita semua, dari pemerintah, masyarakat, sampai para atletnya sendiri. Satu lagi yang bikin kita salut sama Pak Erick, beliau janji bakal mengayomi semua cabang olahraga tanpa membeda-bedakan. Gak peduli itu cabang populer kayak sepak bola atau bulu tangkis, atau cabang lain yang kurang disorot. Semuanya harus dapat dukungan yang sama. Atlet kita sudah berjibaku dengan air mata, darah, dan pengorbanan luar biasa demi merah putih. Karena itu kita semua wajib mendukung agar mereka bisa terus berprestasi, tegasnya. Ini penting banget sih. Soalnya kadang kita suka fokus ke satu atau dua cabang olahraga aja, padahal di luar sana banyak banget atlet dari cabang lain yang juga berjuang mati-matian. Kalau kita bersatu dan gerak bareng, gak peduli dari cabang apa, Indonesia pasti bakal lebih maju. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bener gak sih? Di akhir acara, Menpora Erick Thohir nunjukin optimisme yang luar biasa. Beliau yakin kalau ekosistem olahraga yang sehat bisa bikin Indonesia makin kompetitif di kancah dunia.
Harus bisa, dan itulah kenapa kita bangun ekosistem yang sehat, bukan hanya untuk industri olahraga, tetapi juga untuk cabang-cabang olahraga berprestasi dunia, pungkasnya. Jadi inti dari semua ini adalah kita gak boleh cuma bangga pas atlet kita menang. Tapi kita juga harus dukung mereka pas mereka lagi berjuang dan apresiasi mereka saat mereka udah pensiun. Karena tanpa mereka, bendera merah putih gak akan pernah berkibar di podium dunia. Mari kita sama-sama dukung reformasi ini, biar mimpi Indonesia jadi macan Asia di dunia olahraga bukan cuma wacana. Gimana guys, setuju gak sama apa yang dibilang Pak Menpora? Yuk, komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ada 191 peraturan menteri sejak tahun 2009. Ini kita akan ciutkan. Kalau bisa angkanya di bawah 20. Kita dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terus diminta untuk evaluasi dan transformasi secara menyeluruh. Bapak Presiden selalu bilang kita harus kerja efisien dan efektif. Kita ingin bagaimana birokrasi yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini bisa sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Bapak Presiden. Kita bisa mengayomi, melayani, tetapi memastikan arah tujuan yang ditargetkan bisa tercapai. Kita melakukan terobosan hari ini, deregulasi, ada 191 peraturan menteri yang sejak tahun 2009 ini kita akan ciutkan. Ya, kita akan kurangi sebanyak mungkin, kalau bisa angkanya di bawah 20, mempermudah kita bekerja sama dengan stakeholder. Kita memutuskan ya, mencabut ya, ini sejalan juga dengan piagam Olimpiade, yaitu Permenpora 14 tahun 2024. Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden, Pepres nomor 12 tahun 2025. Beliau menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka jalan. Sudah waktunya cabur, koi, koni, termasuk kami berintrospeksi diri. Kita bersatu, ya, olahraga kita meningkat, olahraga dan kepemudaan tentunya yang ada di bawah kami. Terima kasih Pak Wamen, Pak Sesmen, tim dari Kemenpora, dari seluruh ASN yang mau introspeksi diri dan bertransformasi. Shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?